Halo, Joko CC di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas port number pada jaringan komputer. Bagaimana protokol pada transport layer, salah satu layer yang melakukan proses enkapsulasi, dekapsulasi dan membedakan data aplikasi satu dan yang lain bekerja. Nah, ternyata protokol pada transport layer dalam hal ini TCP dan UDP perlu menggunakan sebuah identifier unik yang disebut dengan nomor port atau port number. Nomor port tersebut dapat juga disebut sebagai pengalamatan port atau port addressing, di mana untuk mengetahui aplikasi yang menggunakan, nanti tiap segmen atau datagram dari datagram UDP atau segmen TCP dilengkapi dengan informasi nomor port tersebut. Sebagai contoh, nanti port untuk web server itu defaultnya di angka 80. Port untuk FTP adalah 20 dan 21. Setiap komunikasi yang menuju ke server untuk layanan web server akan menggunakan port 80. Sedangkan setiap permintaan untuk layanan FTP ke server FTP akan menggunakan port 20 dan 21. Sedangkan aplikasi dari si klien yang berusaha mengakses ke server tadi akan menggunakan alamat port yang sifatnya dinamis random atau dinamis acak. Nah, ini sebagai contohnya, ada contoh protokol POP3 untuk email dengan port 110 di sini. Ada contoh untuk halaman HTML tadi port 80 dan mungkin Internet Relay Chat yang model lama port 531. Jadi data untuk aplikasi yang berbeda nanti akan diarahkan ke nomor port yang berbeda juga. Kita bisa menganalogikannya sebagai pintu-pintu yang spesifik untuk masing-masing layanan. Di mana nanti setiap permintaan layanan akan melalui pintu spesifik tersebut. Ini adalah contoh lalu lintas antara klien dengan IP 192.168.1.5 dan sebuah server dengan IP 192.168.1.7 sejaringan ya. Server ini memberikan layanan FTP dan memberikan layanan web. Perhatikan bahwa secara IP tujuannya pasti sama. Secara layer 2 MAC address-nya juga pasti sama. Kalau diperhatikan, di sini ada frame dari permintaan FTP dan frame dari permintaan web akan memiliki alamat destination MAC, source MAC, source IP, dan destination IP yang sama. Tetapi destination portnya berbeda, di mana FTP akan menggunakan port 21, sedangkan web menggunakan port 80. Port sumber atau port dari aplikasi yang berasal dari si komputer itu sifatnya acak, sesuai nanti delegasi atau penugasan dari sistem operasi on the fly saat sedang digunakan. Nah, jadi kalau klien tersebut menggunakan dua layanan tersebut bersamaan, tentu saja yang berbeda adalah isi dari segmennya. Paketnya akan sama, header paketnya sama, header frame-nya pun sama. Jadi di sini kita bisa melihat kegunaan dari si port number. Nah, terkadang pengalamatan port number dikombinasikan dengan pengalamatan layer 3, alamat IP. Misalnya di sini segmen FTP yang dikirimkan dari port 1305 kepada port 21 bisa dituliskan dari 192.168.1.5, itu alamat IP dari si komputer, titik 2 1305, itu mengindikasikan nomor port sumber, kepada tanda panah 192.168.1.7 port 21. Sama juga contohnya dengan segmen HTTP, IP-nya akan sama tapi port sumbernya berbeda, IP tujuannya akan sama tapi port tujuannya berbeda. Nah, balasannya nanti, kembaliannya itu hanya akan membalik. Jadi balasan dari FTP server akan berupa segmen dengan tujuan dengan informasi sebagai berikut. Tujuannya kepada 1.5. Dari 192.168.1.7 port 21 kepada 192.168.1.5 port 1305. Sedangkan untuk layanan HTTP akan membalas dari 192.168.1.7.280 atau port 80 kepada 192.168.1.5.2.1099.
Dengan demikian nanti jenis lalu lintasnya sudah spesifik. Nanti saat diterima di sisi source, di sisi komputernya, itu dia bisa mengetahui, oh tadi kan saya permintaannya dari 1305 gitu kan, ini untuk permintaan FTP, nanti dilempar kembali ke situ. Nah, port addressing sendiri dibagi dan diatur oleh Internet Assigned Number Authority. Kombinasinya memungkinkan jumlah port sebanyak 65.536, mulai dari 0 sampai 65.535. Dari angka ini, dari range angka ini dibagi menjadi 3 kategori besar. Pertama, well-known ports. Dari 0 sampai 1023 yang sudah direservasi oleh aplikasi dan layanan umum. Lalu registered port dari 1024 hingga 49.151 untuk proses user, aplikasi, layanan yang tidak umum atau hanya spesifik untuk server-server tertentu, dan dynamic atau private port dari 49.152 hingga 65.535, sering disebut juga sebagai ephemeral port, dan ini yang biasanya dialokasikan atau digunakan oleh sistem operasi untuk diserahkan kepada aplikasi yang membutuhkan. Mari kita lihat di sini. Sekali lagi, 0 sampai 1023, 1024 sampai 49.151, dan 49.152 hingga 65.535. Ini adalah contohnya. Pada 0 sampai 1023 di protokol TCP, silakan simak lagi video terkait dengan protokol TCP dan UDP pada video sebelumnya untuk memahami perbedaannya. Pada TCP, misalnya 1863 Microsoft Network Messenger, 8008 dan 8080 Ethernet HTTP. Well-known-nya di 21 FTP, 23 Telnet, 25 SMTP, dan seterusnya. Jadi yang well-known itu benar-benar ya standar umum sekali, layanan-layanan dasar, layanan-layanan umum, atau layanan-layanan yang sudah pertama kali meregistrasikan diri di saat awal-awalnya berkembangnya TCP IP dan diimplementasikan di lapangan. Untuk UDP pada well-known contohnya adalah TFTP di 69, RIP di 520, dan di registernya ada 1812 untuk radius authentication, 2000 Cisco SCCP, misalnya 5060 SIP, Session Initiation Protocol untuk VoIP. Nah, ada nggak yang dua-duanya, TCP dan UDP? Ya, ada. DNS pakai TCP dan UDP di port 53. SNMP di port 161, Microsoft SQL di 1433, dan misalnya di register juga ada di 3306, itu untuk MariaDB atau MySQL, tapi tidak setiap server membutuhkan itu. Jadi di sini yang kuning itu well known, itu yang benar-benar umum, yang biru itu yang registered, yang mungkin dipakai, mungkin tidak, tergantung kebutuhan. Nah, untuk memonitor koneksi dan port yang digunakan, kalau di Windows kita bisa buka command line prompt, kemudian kita ketik netstat. Misalnya seperti ini. Nanti active connection-nya akan kelihatan, paling kiri adalah protokol yang dipakai, TCP atau UDP, lalu alamat lokal, ini IP akan digantikan dengan nama PC kalau lokalnya. Kemudian alamat foreign, alamat IP tujuannya, atau bisa juga digantikan dengan nama domain. Diikuti titik 2, lalu nomor port, atau digantikan nama layanan. Misalnya di sini layanannya NetBIOS. Port 80 ketahuan misalnya HTTP. Dan di kolom paling terakhir adalah statusnya saat ini, sudah sedang terbuka, atau mau dibuka, atau sedang ditutup, dan seterusnya. Nah, TCP dan UDP, ini tambahan singkat, sudah dibahas sebenarnya di video yang sebelumnya, bahwa TCP dan UDP masing-masing punya header, informasi tambahan ya, yang membedakan karakteristik satu dan yang lainnya, di mana UDP lebih cepat dan TCP lebih reliable. Silakan simak video sebelumnya untuk penjelasan lebih detail tentang itu. Tapi pada dasarnya terkait dengan nomor port nanti dua-duanya memakai, baik TCP maupun UDP akan menyertakan nomor port. Seperti ini contohnya. Layanan HTTP dan SMTP, HTTP di 80, SMTP di port 25. Klien 1 minta layanan HTTP, klien 2 minta layanan SMTP. Ini nomor portnya akan berbeda, kelihatan. Nah, nanti saat
aktifkan permintaan itu kan ada aplikasi yang berjalan. Misalnya kalau HTTP misalnya sebuah web browser. Web browsernya oleh sistem operasi akan diberikan nomor port random. Di sini dari ephemeral port 49152 yang ini misalnya email kliennya di port 51152. Dikirim ke server, server kemudian membuat balasannya dengan membalik source port jadi destination, destination jadi source port. Dengan demikian tidak terbalik. Karena paketnya sama, alamat IP-nya, frame-nya juga sama. Header untuk MAC address sumber dan tujuannya. Ya. Ini contoh untuk DNS dan radius untuk UDP ya. DNS di port 53, radius di port 1812. Sama prosesnya, nanti destination port dan source portnya dari yang kirim dan balasannya akan dibalik. Seperti ini. Kemudian kita akan bahas di video berikutnya adalah tentang TCP session, di mana TCP bisa membuka sesi koneksi dan menutup sesi koneksi. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Sese undur diri. Semoga bermanfaat. Bye-bye.